nggak cukup punya produk yang bagus gitu ya, nggak cukup punya marketing yang bagus gitu. Ternyata perlu satu faktor lagi. Selamat datang semuanya di webinar Dialog Karirmu di sore hari ini dengan tema kita di sore hari ini itu yaitu Sales Excellence Igniting Business Growth Through Sales Performance. Kita mungkin langsung masuk ke sesi talk show di sore hari ini ya. Tapi sebelum itu aku ingin memperkenalkan dulu nih teman-teman, speaker kita siapa sih sebenarnya. Nah ini kita udah bersama juga dengan Ko Jonathan. Halo Ko, selamat sore. Halo, selamat sore Zul, selamat sore semuanya. Selama saya bekerja sebagai Head of Sales, saya juga berkesempatan buat ketemu dengan beberapa klien yang konsultasi hal yang sama gitu. Mereka datang dengan keluhan, ya gimana nih, aku stuck gitu penjualannya, nggak bisa berkembang dan lain-lain. Dan ternyata tadi yang saya cerita gitu ya, ada satu aspek yang memang jarang diperhatikan dengan detail atau jarang difokuskan gitu, yang namanya sebagai sales performance. Karena seringkali kalau kita ngomong soal sales gitu, yang menjadi pikiran utama kita, gimana ya caranya supaya sales kita bisa naik, gimana cara naikin penjualan, gimana cara kembangkan bisnis kita. Itu biasanya adalah bagusin produknya gitu kan, marketingnya lebih digas lagi, diramekan lagi, product knowledge-nya salesnya dikuatkan lagi, bikin tim yang bagus gitu. Itu penting betul teman-teman. Semua hal tersebut itu menjadi faktor-faktor yang juga mengembangkan suatu bisnis atau menyelesaikan masalah-masalah yang dia di layar ini. Tapi ternyata nggak cukup itu doang teman-teman. Jadi nggak cukup punya tim sales atau orang salesperson yang semangat, nggak cukup punya produk yang bagus gitu ya, nggak cukup punya marketing yang bagus gitu. Ternyata perlu satu faktor lagi supaya kita bisa meningkatkan atau mempercepat perkembangan suatu bisnis. Yang itu yang kita sebut sebagai sales performance. Jadi kalau kita nggak punya acuan, ya tadi kita nggak punya speedometernya, kita nggak punya dashboardnya, kita nggak punya satu hal yang disepakati, yang dimonitor, yang dipahami tentang proses sales tadi, ya kita juga akan bingung. Akhirnya tadi salesnya nggak menentu, kok bulan ini tinggi, bulan depan sepi, terus kemudian salesnya juga nggak bisa naik gitu ya, karena ya kita berjalan atau mengendara di kecepatan yang segitu-segitu aja tanpa kita tahu sebenarnya seberapa cepat kita berjalan, tanpa adanya alat bantu tadi, dashboard ini. Nah itulah sales performance sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sales performance gitu ya, secara definisi itu adalah suatu proses atau sebuah pengukuran dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan atau aktivitas sales yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang pertama dari sales performance, supaya Bapak Ibu lebih kebayang, adalah memiliki sales pipeline yang sustainable dan reliable. Tadi kalau kita ingat salah satu satu masalah yang sering dialami adalah salesnya tidak menentu, salesnya malah turun terus, susah mengembangkan penjualan gitu ya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut sebenarnya adalah sales pipeline tadi. Kalau kita tidak punya sales pipeline yang sustain, kita tidak punya sales pipeline yang bisa diandalkan atau reliable tadi, ya kita akhirnya akan memiliki sales yang tidak menentu. Karena kita istilahnya tidak punya gambaran siapa saja prospek yang bisa kita closing, berapa banyak transaksi yang bisa kita jual, itu tidak punya gambaran. Yang kedua adalah real-time data monitoring. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan sales performance ini, nantinya harusnya Bapak Ibu bisa memonitor atau mengawasi data transaksi penjualan atau aktivitas sales secara real-time. Yang ketiga adalah meningkatkan proses monitoring dan evaluasi. Seperti yang tadi saya cerita, dengan adanya data monitoring yang real time, dengan adanya sales performance, ya, Bapak Ibu akan punya indikator-indikator tadi yang menandakan situasi sales. Nah, dan yang terakhir adalah sales forecasting yang lebih akurat. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang pernah dengar sales forecasting gitu. Apa maksudnya nih gitu? Yang mungkin belum pernah mendengar istilah ini. Sales forecasting itu pada dasarnya adalah kita berusaha untuk memprediksi, memproyeksi atau memperkirakan gitu ya, kira-kira bagaimana penjualan kita dalam periode waktu ke depan. Misalnya dalam minggu depan, bulan depan, atau bulan ini gitu ya, kita berusaha untuk memprediksi. Nah mungkin langsung kita mulai aja gitu ya. Oke Pak Jonathan, kalau saya mau menerapkan sales performance, apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Nah sales performance itu aktivitasnya ada 3 Bapak Ibu. Ada yang disebut sebagai sales tracking, sales analytics, sama sales forecasting tadi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, sales tracking. Nah, tadi saya sudah sempat mention bagaimana
ada definisi yang lebih detail terkait dengan sales pipeline. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang sudah pernah ikut webinar terkait dengan sales atau baca-baca buku tentang sales gitu ya, mungkin tahu nih teori ini. Jadi di dunia sales ini ada konsep yang disebut sebagai sales funnel dan sales pipeline gitu. Maksudnya apa gitu ya? Sales funnel ini sebenarnya kalau kita lihat bentuknya kan kayak corong, yang ada di bagian atas itu tuh lebih banyak dibanding yang di bawah. Jadi semakin lama tuh semakin sedikit. Jadi menunjukkan proses dari perspektif si customer. Sales pipeline itu mengambil perspektif si salesnya. Nah, kenapa ini penting di sales performance? Karena kita perlu tahu ya di aktivitas sales kita berapa banyak sih yang lagi di tahap kontak, berapa banyak sih yang di tahap lagi meeting. Itu perlu di tracking semua gitu. Jadi kita harus tanya gitu ya ke sales kita, gimana pipeline kamu? Artinya berapa banyak sih kamu punya prospek di tahap kontak? Berapa banyak sih kamu punya prospek di tahap meeting? Semua aktivitas di tiap tahap inilah yang kita lihat detailnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah bisa melakukan itu ya, dan secara data kita bisa lihat semua tadi, kita udah bisa nge-tracking tadi. Makanya kenapa tahap pertama disebut tracking, karena kita bisa mengetahui semua prospek di tiap tahapan salesnya dan bagaimana cara kita bisa memindahkan dari orang yang awal di tahap kontak misalnya bisa masuk qualification. Nah, kemudian aktivitas yang kedua adalah sales analytics. Di sales juga kita harus membuat indikator-indikator atau metrik ini. Dan ini harus dibuat di tiap tahapannya. Kan tadi kita ingin bisa memonitor yang akurat. Jadi kita perlu punya indikator yang juga akurat di tiap tahapannya. Nah, ini ada beberapa contoh metrik-metrik yang banyak digunakan, terutama kalau misalnya teman-teman bisnisnya itu online. Nah, jadi ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban juga. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang konvensional, berapa banyak sih kunjungan yang dilakukan misalnya gitu. Kita tahu gitu, oh kalau misalnya nih gitu ya, target penjualan kita misalnya kita ingin dapat 10 juta sebulan. Ternyata di minggu kedua ini cuma dapat 5 juta misalnya. Nah, itu teman-teman bisa tarik ke belakang. Oke, kenapa ya kita bulan ini cuma dapat 5 juta? Padahal kita biasanya dapat 10 juta. Nah, teman-teman bisa tarik ke belakang. Gimana nih? Berapa banyak quotation yang kita kirimin? Berapa banyak meeting yang dilakukan? Berapa banyak leads qualified yang kita punya? Berapa banyak email yang dikirimin sama salesnya? Nah, itu jadi bisa di trace back ke belakang gitu. Oh, oke. Pantesan aja gitu, penjualan kita bulan ini cuma 5 juta, kurang dari target. Ternyata memang dari hulunya gitu ya, dari email send-nya aja, itu udah kurang misalnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya dibanyakin lagi email send-nya. Gitu. Jadi ini penting untuk bisa punya sales analytics, supaya evaluasi, monitoring, dan kita bisa punya atau mengambil lah action plan yang tepat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sales forecasting. Ini tadi saya cerita, kita bisa mengukur, oke, kira-kira berapa banyak sih penjualan yang akan saya miliki di periode waktu tertentu. Contoh di bulan depan atau bulan ini. Sebenarnya untuk sales forecasting itu ada beberapa jenis metode yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, mungkin di sesi hari ini saya akan membahas beberapa yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah opportunity stage forecasting. Jadi kita bikin persentase angka-angka untuk kemungkinan closing-nya. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengkalikan nilai prediksi penjualannya dengan probabilitasnya, persentasenya, seperti yang di bawah ini. Kita bisa mendapatkan estimasi gitu ya. Oh, oke, karena tahap negotiation itu 80% kemungkinan closing, berarti kalau aku punya 5 juta nilai transaksi di sana, ya kemungkinan besar 4 jutanya akan closing lah. Nah, metode yang kedua yang bisa digunakan adalah intuitive forecasting. Jadi biasanya kita tanya gitu, sebagai owner atau sebagai leader di sales, kita tanya ke sales A, ke sales B, ke sales C, gimana menurutmu kira-kira bulan ini bisa closing berapa? Gitu. Dan itu biasanya ditanya lebih dalam. Yang ketiga adalah historical forecasting. Jadi kita forecast berdasarkan data-data yang sebelumnya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Nah, jadi itu 3 aktivitasnya teman-teman dalam sales performance. Jadi mulai dari tracking, kita bikin sales pipeline-nya, kita cek di dalam setiap tahapan itu berapa banyak prospek yang dimiliki, terus kemudian kita tentukan metrik-metrik atau indikator tadi, apa yang diamati, yang menjadi evaluasinya, baru kemudian dari situ kita tarik datanya, kita bikin forecasting, dan kita bisa bikin prediksi. Oke, dengan forecasting-nya kemudian kita bisa achieve. Oke, good. Oh, dengan forecasting ini kita bisa grow. Good. Oh, dengan forecasting ini kayaknya nggak bisa naik. Turun. Nah, berarti kita harus bikin action plan ya kan. Apa yang harus kita lakukan? Itu bisa dilakukan dengan melakukan 3 tahap.